I know that he's going to be a tough opponent. No doubt, I know him. And well, I was surprised that he was, but he was very, very good, you know. Ketika Francis Ngannou mengangkat tangannya setelah memenangkan keputusan yang pertama dalam karirnya di acara utama UFC 270, sabuk gelar kelas berat pun dililitkan kembali di pinggangnya. Namun Presiden UFC Dana White tidak terlihat di dalam oktagon. Padahal Dana White lah yang seharusnya melilitkan sabuk di pinggang Ngannou. Ada apakah di antara mereka? Yuk ikuti kejelasannya. Sebaliknya, mak comblang UFC Mick Maynard yang memberikan gelar kepada Ngannou sebelum dia memberikan wawancara pasca pertarungannya kepada Joe Rogan di dalam ring. White sebelumnya menyerahkan gelar kelas terbang kepada Deiveson Figueiredo setelah kemenangannya atas Brandon Moreno. Namun ada hal yang mencolok dengan ketidakhadirannya saat Ngannou merayakan kemenangan atas Cyril Gane pada pertarungan semalam. Saya tidak tahu, kamu harus bertanya padanya. Tidak, aku tidak ada hubungannya dengan itu. Saya pikir itu adalah keputusan mereka. Aku juga akan bertanya tentang itu, kata Ngannou ketika ditanya mengapa White tidak bertahan untuk memasangkan ikat pinggang di pinggangnya. Tentu saja, Ngannou telah terlibat dalam pertarungan yang sangat terbuka dengan UFC mengenai kontraknya setelah gagal menerima promosi dengan kontrak baru sebelum malam pertarungan UFC 270. Ngannou benar-benar memperjuangkan kontraknya saat ini dengan kemenangan atas Gane. Meskipun dengan ketentuan kapan pastinya The Predator dapat dianggap sebagai agen bebas, hal itu pun masih belum diketahui karena biasanya klausul juara yang dipegang UFC akan ada pada siapapun yang memegang sabuk promosi. Selain White tidak muncul di kandang untuk memberikan ikat pinggang Ngannou, Presiden UFC itu juga absen dalam konferensi pers pasca pertarungan. White adalah kehadiran yang konsisten di konferensi pers pasca pertarungan, terutama setelah UFC bayar per tayang. Wow, oke, saya juga tidak tahu itu, kata Ngannou setelah diberitahu tentang White yang melewatkan konferensi pers. Sebelum pertarungannya, Ngannou tidak bisa memberikan prediksi apapun tentang masa depannya. Dan itu tidak banyak berubah hanya karena dia menang di acara utama UFC 270. Agen Ngannou, Marquel Martin, yang bekerja untuk Creative Artists Agency atau CAA, sebuah agensi bakat yang juga merupakan saingan terkenal pemilik UFC di Endeavor. Sebelumnya juga telah mengungkapkan bahwa dia sudah berbicara dengan siapapun sejak promosi tersebut mengenai arah kepada kesepakatan baru untuk juara kelas berat. Ngannou juga menjelaskan bahwa tidak ada yang berubah dari posisinya dan masih dalam keadaan yang sama seperti semula meski ia sudah lama bertanya-tanya tentang masa depannya di UFC. Saya sudah sering pergi ke UFC, jadi saya ingin menghabiskan semua pilihan saya, katanya kembali menerangkan apa yang menjadi motivasinya untuk kelanjutan kontraknya. Ngannou dengan keras menyatakan bahwa perjuangannya untuk berdamai dengan UFC pada kesepakatan baru jauh melampaui uang, meskipun ia mengakui bahwa selalu memainkan beberapa bagian dalam negosiasi. Menurut Komisi Atletik Negara bagian California, Ngannou dibayar $600.000 untuk kemenangannya di UFC 270. Meskipun angka itu tidak termasuk bonus bayar per tayang atau diskresioner yang dibayarkan setelah acara selesai. Ini bukan hanya masalah uang. Jelas uang adalah bagian darinya. Namun syarat kontraknya itu juga yang saya tidak setujui. Saya tidak merasa itu adil. Saya tidak merasa seperti saya orang bebas. Saya tidak merasa diperlakukan dengan baik. Sangat disayangkan saya harus berada dalam posisi ini untuk dapat mengatakan itu. Tetapi saya pikir itu adalah sesuatu yang setidaknya setiap orang berhak untuk mengklaim apa yang terbaik untuknya. Katanya kembali tentang masalahnya dengan UFC. Pada akhirnya,
Kami menempatkan banyak pekerjaan dalam pekerjaan ini. Kami mengambil banyak pada tubuh kita untuk mewujudkannya. Jadi setidaknya kita bisa memiliki kesepakatan yang adil dan jujur. Saya pikir begitu. Ketika ditanya apakah dia akan bebas dari semua kewajiban jika dia absen sampai akhir 2022 tanpa pertarungan lagi di UFC, dan kemudian pada saat itu dia akan mendapatkan kebebasan. Meskipun posisinya selama itu tidak pernah ideal, Ngannou telah mengungkapkan rasa frustasinya kepada UFC beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir mengenai kurangnya aktivitas, sehingga dia tidak berharap situasi ini akan jauh lebih berbeda. Dalam 3 tahun terakhir, saya telah bertarung 3 kali. Jadi apa artinya itu? Sekali setahun? Jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Sebenarnya saya tidak frustasi tentang apapun. Saya berdamai dengan diri saya dan keputusan saya. Tambahnya lagi menjelaskan apa yang telah diterimanya. Meskipun sangat dimungkinkan bahwa Ngannou telah berkompetisi di UFC untuk yang terakhir kalinya di dalam karirnya, namun dia tidak menutup pintu untuk melakukan negosiasi selanjutnya. Kontroversi yang mengatakan jika Ngannou tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya untuknya, tetapi dia tidak mundur pada tuntutan kontraknya, itu memungkinkan akan membuatnya menemui jalan buntu ketika datang ke masa depan dengan UFC. Saya telah menyatakan kesediaan saya untuk tetap di UFC, untuk memiliki kontrak hanya untuk dihormati. Satu-satunya alasan mengapa saya ada di sini, saya pikir adalah karena pada titik tertentu saya tidak dihormati. White bisa saja mengambil lebih sedikit untuk menyelesaikan kesepakatan ini, tetapi dia pergi ke posisi berkuasa dan membuat semua orang frustasi. Membuat saya frustasi, membuat saya kehilangan keinginan untuk melakukan sesuatu. Saya masuk ke olahraga ini dengan tidak tumbuh sebagai pemimpi. Saya masuk ke dalamnya karena itu menyenangkan semuanya. Kemudian Anda sampai pada titik di mana Anda menemukan diri Anda pada titik di mana olahraga itu tidak menyenangkan, yang membuat frustasi. Ini agak mengacaukan pikiran Anda, tapi saya cukup bagus mencoba untuk tetap fokus, hanya memikirkan olahraga dan tidak ada apa-apa di sekitarnya, dan berharap semuanya akan berjalan dengan baik. The Predator kembali menceritakan dengan panjang lebar. Pada pertarungan UFC 270 yang baru saja usai digelar, Francis Ngannou dan Deiveson Figueiredo berhasil membawa kemenangan besar dengan kemenangan mereka masing-masing. Namun tak satu pun dari 2 juara itu yang diberikan bonus kemenangan untuk kemenangan besar mereka pada malam itu. Setelah kemenangan Ngannou di UFC 270, Presiden Dana White juga tidak terlihat untuk melilitkan sabuk gelar juara kelas berat, dan juga tidak muncul pada konferensi pers pasca pertarungan. Baru-baru ini berbicara kepada TMZ Sports mengenai situasi kontrak The Predator. White menyatakan bahwa dia tidak sepenuhnya yakin bagaimana masa depan Ngannou akan berjalan dengan baik dengan promosi tersebut. Presiden UFC menyalahkan manajemen sang juara Francis Ngannou yang menurutnya berada dalam kebuntuan. Bahkan menyebut para penasehat manajemen itu sebagai orang-orang yang tidak begitu pintar di sekitarnya. Saya sangat menyukai Francis ketika dia pertama kali datang ke sini. Francis dan saya memiliki momen-momen kami selama beberapa tahun terakhir. Saya bertemu dengannya saat makan malam beberapa minggu yang lalu, dan kami memiliki percakapan yang baik. Itu lucu karena kami perlu berbicara dan alam semesta mewujudkannya. Kita lihat saja apa yang terjadi. Saya tidak menyalahkan Francis Ngannou sebanyak saya menyalahkan orang-orang yang tidak begitu pintar di sekitarnya, kata Dana White menimpali apa yang terjadi antara dirinya dan Ngannou. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.